termasuk durhaka. Durhaka kepada orang tua itu pajaknya tidak hanya di akhirat, di dunia sudah akan mendapatkan azab. Karena salah satu penyebab seseorang yang akan mendapatkan kesengsaraan dalam kehidupannya itu ada 3 hal penyebabnya. Yang pertama adalah durhaka pada orang tua, kedua adalah dia memutuskan silaturahmi dengan keluarga, dan yang ketiga adalah menyekutukan Allah. Nah, itu hukumannya, azabnya selain di akhirat, di dunia akan diberikan azab dan di akhirat juga akan didapatkan. Seorang anak yang tidak mengakui terhadap orang tuanya, dia dilahirkan oleh orang tuanya. Nah, ini adalah salah satu bentuk daripada merupakan adalah durhaka kepada orang tua. Durhaka pada orang tua jelas itu akan menjadikan kesengsaraan dalam kehidupannya. Tidak ada contohnya, tidak ada dalam keberkahan dalam hidupnya. Dicabut keberkahannya oleh Allah dan disempitkan dari rezeki yang didapatkannya. Jadi banyak sekali dampak-dampak daripada dia adalah merupakan durhaka pada orang tua. Jika seseorang anak sudah umurnya sudah di atas 10 tahun, dia sudah paham. Jadi ketika dia sudah menyakiti orang tua, apalagi sampai tidak mengakui dan tidak mengakui daripada orang tuanya, jelas apalagi tidak nurut dan sebagainya, itu adalah dikatakan durhaka pada orang tua. Durhaka pada orang tua tidak akan ada hidupnya dalam kebahagiaan. Tentunya dia akan sengsara, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Boleh jelas seorang anak yang sudah salah ketika dia mau mempelajari agama dan sebagainya, walaupun dia tidak tahu agama, yang jelas dia adalah termasuk dia durhaka tadi. Tapi di sini ketika dia anak ini lebih memahami dalam keagamaan, dia lebih besar lagi dia dalam hukum yang didapatkannya. Artinya dia sudah paham hukum bahwa itu adalah perbuatan yang tidak pantas dan itu adalah perbuatan durhaka kepada orang tua yang masih dilakukan, dan dia tahu bahwa itu adalah durhaka kepada orang tua. Dalam hadis juga ada, Al-Quran juga ada mengatakan bahwa seorang anak yang durhaka kepada orang tua itu akan mendapatkan hukuman atau azab di dunia maupun di akhirat. Nah, kesengsaraan di dalam dunia, seorang yang sengsara di dalam hidupnya itu salah satunya adalah 3 hal. Di antaranya adalah yang pertama adalah durhaka kepada orang tua. Dua adalah dia memutuskan tali silaturahmi dan keluarga. Dan yang ketiga adalah menyempurnakan manusia. Jadi itu adalah salah satu bentuk durhaka, yaitu adalah sudah dijelaskan dalam Al-Quran atau dalam hadis. Bisa juga dikatakan durhaka kepada anak ketika anak yang didolimi oleh seorang ibu. Jadi ibunya juga bisa menjadi durhaka kepada anak. Jadi tidak hanya anak yang durhaka, tapi ibu juga bisa yang durhaka ketika ibu mendolimi seorang anak. Salah satunya dia tidak memberikan pimpinan, dia selalu membuat penyebab-penyebab yang anak ini jadi banyak kesalahan, maka itu salah satu bentuk daripada kedoliman dari seorang ibu terhadap anak, itu adalah termasuk durhaka. Kalau untuk hukum daripada anak yang durhaka kepada orang tua, jelas itu adalah dia akan menjadi kesengsaraan, dan hukumnya jelas itu memang dia adalah dosa besar kepada orang tuanya. Jadi di dalam kehidupannya akan mengalami banyak kesengsaraan, salah satunya disempitkan dari rezekinya dan dicabut keberkahan.